Mungkin sudah hampir sekitar 2000 pieces sebetulnya. Bagian lengannya biar nggak kelihatan bervolume. Betul. Oke, jadi buat lengan-lengan gotot kayak Kirana. Hai teman-teman, kamu lagi nonton Ini Podcast Mahardika. Ketemu lagi nih ya sama Fido sama Kirana di Males episode aku, Kir. berapa ini? Jangan Sama diutarakan kamu. dong, aku yang ngempet. Iya. Episode ke-7. ke-7. Alhamdulillah. Nggak kerasa ya. Nggak terasa dan nggak berasa insya Allah ya. Dan episode 7 ini di akhir tahun, di tengah kejaran deadline. Yes. Tapi Banyak sekali yang menumpuk, Kirana. nggak apa-apa do. Memang ya paling nggak hari ini kita nanti bisa mengisi semangat lagi, mengisi apa lagi ya, bensin lagi sebelum menatap Energi tahun lah. 2026. Kan harus ada banyak tuh yang di-upgrade. Misalnya tuh Keuangan, harus itu wajib, Bu. style. Jangan begini-begini aja kamu. Ini Ya kamu kan? ya looknya gimana? Sudah kayak mbak-mbak Wardah belum? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Enggak, tapi di ini podcast seperti biasa ya Do ya. Kayaknya Kota Blitar nggak kehabisan oleh orang-orang inspiratif, oleh orang-orang hebat. Dan Talenta. hari ini nih buat kamu-kamu yang pengen update style di tahun 2026 harus mantengin sih sampai kelar ya. Harus karena apa? Karena barangkali dari kamu nonton hari ini teman-teman, kamu bisa apa ya 2026 tuh nggak bingung lagi stylenya harus gimana gitu kan. Ya, meskipun ada beberapa style yang oh bisa ternyata ya gitu. Betul sekali. Tonton sampai akhir. Hari ini kita sudah kedatangan tamu pakar fashion nih sih kalau kata aku ya, dan langsung aja kita sama bareng-bareng. Ini dia Mbak Rena tadi. Halo kakak, terima kasih. Sehat ya Mbak? Alhamdulillah sehat. Selamat datang di ini podcast Mahardika. Terima kasih banyak. Terima kasih sudah mau datang di rumah kami ya. Yes. Kalau kata Fido rumah kami ya seperti inilah Mbak ya. Seperti ini. Iya, penuh dengan kaset-kaset ini kita ya. Ada yang tahu nggak Mbak? Belakang sini. Nggak ada sih ya, dari senyumnya Mbak Renata ketahuan sih. Iya kan? Iya. Kamu emang tahu dong. Apanya? Kamu tahu ini nyanyi Mohon di maaf, belakang. saya nggak tahu ini ya. Tapi ini bagian dari aset kita ya. Kalau di radio kan ada yang namanya diskotik ya. Itu tempat yang buat nyimpen kaset-kaset. Tapi sekarang termasuk- udah nggak ada sih. Oh, innalillahi. Beda banget sih ya. Tapi Kirana ini beda loh. Renata yang kali ini beda dengan yang di Jakarta. Bukan temannya Chef Juna, Bukan tolong ya Chef ini ya. Renata Iya, ya. ini adalah Renata Di. Yes. Iya kan? Bukan Di Lestari. Kalau Di Lestari yang nyanyi Apa tuh? mereka juga tahu. Asik. Aku kan jadi juaranya itu. Ya, anget ya Bu ya. Ya. Apa Maaf kabar ya, Mbak Renata? Saya kayak gini loh. Mbak Renata apa kabar? Alhamdulillah baik Kak Kirana. Ini Kak Kirana dan Kak Fido gimana kabarnya? Alhamdulillah. Agak anget sih ya. Agak Angkat-angkat grogi dikit. terus terang Mbak ya, ketemu sama Mbak Renata, fashion designer dari Kota Blitar. Muda, Ya, terampil, berpengalaman. cantik. Yes. Aduh, terima kasih banyak. Aku ngeretik soalnya apa Do? Kita berhadapan dengan fashion designer sementara aku cuma begini-begini aja. Gimana nih Mbak kalau style Kirana gimana nih Mbak? Katanya Renata? begini-begini aja, cuman gimana sih Mbak? Kalau dari kacamata Mbak Renata ini. Kalau menurut aku sih udah oke sih. Selamat ya ampun, Selamat aku kamu, ngeretik Kir. banget ya Allah. Udah oke ya. Kalau Oke, video oke. gimana? Kalau gimana, Mbak? Video. Aku harus pakai Kacamata nggak sih? ketama atau gimana? Kalau untuk Mas Wido nih oke juga sih. Tapi lebih oke sebenarnya kalau bajunya dari rumah kebaya Rena tadi ya. Kakak-kakak ya. Di sini Jangan mudah-mudahan. lupa pesannya di sini. Iya, mudah-mudahan nanti next jadi sponsorship kita ya. Ya. Iya, wardrobe-nya dari Rena tadi ya, next episode ya. Tapi overall udah ini ya Mbak ya, looks-nya. Udah kakak-kakak udah keren banget kok. Udah. Kalau Memaksakan ini ya. temanya Mbak Renata ini apa ini? Ini sebenarnya temanya itu apa ya?
flower ya, maksudnya kayak saya Flower. memang iya flowers, tapi saya suka warna hitam. Jadi meskipun saya berbunga-bunga nih warnanya tetap hitam begini. Sama kayak aku ya, padahal gak janjian sama dengan Kirana dong. Aduh. Kenapa dong Nggak kamu apa-apa. speechless ya? Hanya ini loh kurang Sepi aja di sini ya, nggak ada aja. payet-payetnya aja di sini ya. Oke. Oke Mbak Renata, sekali lagi makasih karena kita tahu di tengah padat jadwalnya Mbak Renata, tapi masih diluangkan waktu untuk hadir di ini podcast untuk berbagi cerita. Thank you. Ada banyak sekali kayaknya ceritanya. Tapi bener nggak sih hari ini lagi padat-padatnya jadwal dan garapan? Karena Desember nih kayaknya wah musim nikahan ya Mbak ya. Kayaknya. Musim kawin ya. Musim kawin. Iya Gimana sih, Mbak? iya sih Kak. Jadi kalau sebenarnya yang kalau Desember gini kita udah mengerjakan di pesanan-pesanan yang datang tahun 2026 gitu. kan Iya, ya. jadi bulan Januari besok lumayan banyak itu kita udah mulai kerjakan di bulan Desember ini. Oke. Jadi itu oke, sih oke. kesibukan di butik sekarang, ya itu sih lagi mengerjakan pesanan-pesanan yang mulai masuk tuh di tahun 2026, sama yang sekarang lagi repot-repotnya banget itu lumayan hektik di butik karena tanggal 4 Januari 2026 besok kita mau mengadakan fashion show. Oh. Iya, tempatnya di Pendapa Ageng Hana Astasi di Serengat Serengat itu. ya. Iya, itu terbuka untuk umum jadi boleh ditonton oleh masyarakat umum. Jam 8:30 pagi acaranya udah mulai. Jadi kakak-kakak monggo kalau mau ke sana boleh banget. 4 Januari ya. Iya, 4 Januari itu kita sibuk banget karena besok itu kan ada 40 model itu menampilkan baju dari Rumah Kebaya Rena tadi begitu. Semuanya Mbak. Semuanya. Makanya di butik ini lagi hektik-hektiknya. Iya. Iya. Masih disempatkan untuk kesini loh Gir. Tapi saya sangat Thank terima you. kasih banget udah diundang ke sini. Sama-sama Mbak Renata. Tapi 40 kebaya ini udah dapat modelnya semua ya? Sudah, jadi modelnya Sudah itu kemarin kan kita sempat open collab Kak. Terus ternyata tuh ya alhamdulillah ada 500 orang lebih model dari Blitar dan luar Blitar yang mendaftar pingin kolaborasi sama Rumah Kebaya Rena tadi, dan saya kan punya ini sekolah fashion design RFDS itu terus akhirnya kita seleksi 40 orang terpilih yang akan ditampilkan besok waktu Fashion 4 show. Januari itu nanti masih kita pilih lagi 10 orang yang akan ditampilkan di acara puncak. Jadi masih masih ada maksudnya 4 puncaknya? hari Iya. itu masih ada rangkaiannya lagi gitu iya, kan? setelah 40 orang nih masih kita pilih lagi 10 orang untuk kita tampilkan di acara puncak itu tanggal 25 April. Ini acaranya gabungan antara RFDS atau sekolah desain yang saya bangun itu sama sekolah musik RMS punya adik saya. Jadi acaranya Siap. betul kolaborasi betul. Oke, menarik sekali ini ya. Nanti bakal kita ulik lagi nih Do ya. Tapi sebenarnya aku tuh penasaran, Rena tadi ini sebenarnya nama asli, nama samaran, nama panggung atau gimana sih sebenarnya Mbak Renata? Kalau Renata di sendiri sebenarnya kalau Renata emang nama saya ya. Tapi kalau dinya ini singkatan karena nama saya kan Dianita Sari nih. Ya udah biar cepet aja Renata di gitu. Idenya dulu gimana Mbak? Idenya Orang tua atau gimana? enggak sih. Aku penasaran soalnya. Penasaran. Soalnya kalau di kita wajib kayaknya pakai nama samaran ya Do ya. Biasanya kan nama ya, udara. Ketika kita lihat kan cuma kalau warga lokal kan biasanya Renata Puci Lestari, Renata Putri Dwi Lestari, apa Renata gitu. Setia Ningrum ya. Iya ya. Ini kan Renata Di gitu, dan DEE gitu. Iya. Jadi sebenarnya disingkat aja Renata di itu karena Dianita Sari, tapi DEE-nya nih masa ya cuman ditulis Renata di gitu. Iya, akhirnya kita cari DEE itu artinya apa? Oh, ternyata kayak punya passion lah dan lain itu artinya. Ternyata ada artinya ya, nggak ngasal ya. Iya. Oke. Tapi kalau di dunia fashion designer gitu pasti punya nama kerennya nggak sih para desainer itu? Biasanya. Lebih ke ini ya tergantung orangnya sendiri ya sebenarnya ya Kak ya, tapi rata-rata pakai namanya sendiri yang kemudian disingkat sih biar Oke. biar lebih cepet dikenal kan soalnya ya. Misalnya Gampang kayak dikenal Mbak gampang Renata tadi di- ya, Renata tadi. Iya. Kalau kamu pengennya gimana? Udah Video hair gitu. Oke. Hari ini kita selain mau ngobrolin soal perjalanan karir Mbak Renata, juga soal tren fashion ya Do ya. Kalau Boleh. kita lihat hari ini kan pergerakannya memang dinamis sekali, iya nggak sih? Mbak Renata juga melihat kayak gitu nggak? Iya betul Kak. Jadi kalau memang fashion itu kan ada namanya cycle of fashion ya. Itu terus-terusan berubah. Jadi namanya fashion nggak pernah stuck di situ kan. Betul, Terus-terusan betul. berubah. Heeh.
Makanya itu perubahan fashion ini sangat-sangat cepat ya. Itu sih Kak, kalau saya lihat. Makanya saya sendiri juga sambil terus setiap hari pasti upgrade ilmu, terus-terusan belajar biar nggak ketinggalan. Gitu ya? Iya, meskipun saya ya lebih ke spesialis kebaya dan baju pesta, tapi tetap kan perkembangan tetap jalan terus Betul. seperti kayak tren warna dan lain kan tetap ngikuti. Iya, setiap tahun tuh kayak ada warnanya sendiri gitu enggak sih? Dulu tuh pernah ada lilac, terus sage, emerald, burgundy. Iya, burgundy. Burgundy atau burgundy sih? Navy ya. Iya. Navy. Enggak kan? Betul. Karena aku inget di era-era aku muda dulu, yang paling populer itu adalah Korean look style. Oh iya. Salah nggak ini Kirana ngomongnya? Bener nggak? Bener ya? Korean apa? Bener ya Mbak ya? Korean look. Like look style look. Iya, jadi itu kan tapi juga nggak semua negara mengaplikasikan itu ya. Kalau yang dari trend forecastingnya sendiri kan biasanya kita ngikut dari Perancis itu ya. Jadi ada tren spring summer sama winter autumn itu kayak gitu sih nanti. Kayaknya kalau tapi di Indonesia sepertinya punya tren sendiri ya. Yang mana yang bagus gitu kayaknya kalau di Indonesia lebih cepat terkenal. Banyak sih ada yang sekarang balik lagi ke retro 80-70-an gitu kan ya. Pakai celana-celana cut berai itu loh, Do. Kamu punya enggak? Kayak duyung gitu sih. Iya. Kemarin pakai itu tuh. Pakai. Lebarnya 1 meter lebih. Iya, kan mau sirkus itu ya. Iya, tapi gini Mbak, kenapa kemudian Mbak Renata ini memilihnya konsentrasinya ke apa tadi, kebaya sama gaun pesta ya? Iya. Padahal kan banyak. Betul. Apa itu? Iya, model-model yang disebutkan tadi. Iya, karena kalau saya secara pribadi kan memang lebih suka sesuatu yang detail ya. Kalau di baju-baju yang stylenya itu casual itu rata-rata kan ya sudah gitu, maksudnya meskipun bisa dibentuk-bentuk tapi nggak ada detail-detail kecil yang bisa diaplikasikan gitu. Kalau kebaya itu bisa dipakai untuk acara formal, acara lain-lain. Itu stylenya kan masuk ke feminin romantic. Jadi masih banyak detail-detail kecil yang bisa kita aplikasikan di situ. Jadi kayak lebih leluasa untuk berkarya sih menurut saya ya. Cari yang lebih menantang. Iya, gitu, ya. bener. Tapi ini lucu loh Kir sebenarnya. Kenapa? Tadi kan kita sempat ngobrol-ngobrol tuh sama Mbak Renata. Mbak Renata tuh suka sama yang detail-detail, kayak yang agak lebih eksplisit, rumit-rumit. Tapi katanya tadi nggak suka sama yang jahit-jahit kurang telaten. Gitu. Memang bener toh atau gimana? Iya, bener itu. Iya bener. Oke, ini mengejutkan karena aku yang awam ini mikirnya seseorang yang bisa desain itu pasti sama dengan pasti udah bisa jahit gitu ya. Kalau Mbak Renata ini gimana? Bisa jahit kan? Iya, ragu-ragu. Kalau teori menjahitnya bisa ya, tapi kalau saya suruh praktik jahit kayaknya nggak dulu, maaf. Iya, nggak telaten sih saya terus terang. Tapi saya suka, maksudnya kalau idenya itu ada. Nah, tapi untuk pengaplikasiannya ini makanya dibantu oleh tim kayak gitu. Menjahit, pasang detailnya. Tapi untuk idenya nih, nanti kamu pasangnya sebelah sini tuh dari saya gitu. Bisa ya? Bisa. Oke, karena gini nih, kadang ada nih orang yang apa ya Do ya, kalau dikerjakan sama orang lain kayak nggak rela, nanti nggak sesuai deh kayaknya gitu. Idealisnya sih tinggi ya. Kadang kita pun mengerjakan sendiri kayak kadang otak pinginnya gimana, tangan jadinya gimana gitu loh Mbak. Betul. Pernah mengalami seperti itu enggak? Pernah sih, tapi enggak sendiri. pernah. Cari temen kamu Do. Iya, pasti pernah. Gimana, tapi kalau yang seperti itu sih biasanya ya dikomunikasiin aja sih sama tim. Jadi misalkan nanti kamu bikin begini ya, nanti kalau kamu bingung tanya aja lagi gitu sih. Terus andai kalah tanya terus. Tapi kan justru malah demen yang seperti itu kan Mbak ya. Iya. Akhirnya besoknya kan udah lebih pengalaman yang seperti kemarin Kak. Ya nanti diimprove aja dikit gitu sih. Oke. Tapi berarti ambil orang-orang yang memang punya keahlian atau lulusan tata busana juga? Iya, kalau karyawan semuanya lulusan tata busana Kak. Karena lebih lebih mudah komunikasinya ya. Mereka udah tahu istilah-istilah fashion, tinggal penerapannya aja sih dibimbing gitu, maksudnya diarahkan nanti jadinya harus seperti ini kayak gitu. Berarti tadi ternyata tertariknya karena memang detail ya kalau yang kebaya tadi. Betul, detail dan bisa lebih diinovasikan gitu. Oke. Tapi kalau Mbak Renata ini dulu otodidak. Berawalnya tuh gimana? Maksudnya hobi, coba-coba atau
dari orang tua kini Dok diteruskan ini usahanya Ibu gitu atau gimana sih sebenarnya Mbak Renata? Ya kalau sebenarnya kalau fashion desainnya itu memang udah hobi ya. Ya jadi dari TK sih sebenarnya suka. TK? Iya, Serius? Iya serius. Jadi kalau misalkan nonton misalkan kartun nih, dulu ada kartun Sailor Moon atau apa itu pasti saya fokus ke bajunya. Aku fokus ke bajunya. Terus mulai kelas 3 SD tuh kayaknya aku pengen deh besok kerjanya yang gambar-gambar baju gini aja deh, merancang-rancang baju kayak gitu sih. Terus akhirnya setelah lulus SMP itu masuk ke SMK Tata Busana. SMK Tata Busana tuh di sana kan diajarin tentang menjahitnya. Terus begitu mau kuliah kayaknya kalau Tata Busana nanti diajarin menjahit lagi. Kayaknya ini terlalu berat ini. Angkat bendera putih ya. Iya, kalau menjahit kayaknya ini agak berat. Akhirnya nggak kebetulan sih sebetulnya terus cari-cari kampus. Nah itu dapatlah akhirnya kuliah di Institut Seni Indonesia Denpasar, Bali. Itu jurusan desain fashion. Jadi sesuai banget ya itu kuliahnya. Padahal keluarga concernnya dia apa? Lebih ke ini bahasa Inggris sebetulnya. Iya. Kan melawan arus ya, Do ya? Iya, kalau orang tua punya itu kursus bahasa Inggris IELTS. Iya, itu mungkin kakak pernah tahu tuh di Bedogeri itu tempatnya. Dengar ya. Ternyata ini anaknya di sini. Iya, terus ya udah akhirnya saya lanjut ke itu kuliah di fashion design itu 4 tahun di Bali. Habis itu lulus sempat buka usaha di sana. Tapi kayaknya kok biaya operasionalnya lumayan mahal ya kalau apalagi masih kuliah terus merintis di perantauan akhirnya pulang buka di Blitar gitu. Oh bentar-bentar ini di Bali berarti buka usahanya ya jahit desain. Iya desain baju itu gitu ya. Desain langsung fokus ke baju-baju yang detail sih Kak, maksudnya kayak kebaya dan baju pesta waktu kuliah tuh langsung fokusnya di situ. Sorry Mbak, kebaya yang di Bali Sama yang Jawa atau kebaya kan punya di sana? karakteristik yang beda ya setiap daerah. Ya kalau yang di Bali tuh tentu aja kan pesenannya yang pesen orang-orang Bali. Bule-bule nggak? Bule ada tapi saya sempat ini ikut butiknya orang lain gitu. Gitu jadi lebih ke apa ya? Saya pokoknya bagian desain aja sih. Bagian desainnya aja. Gitu ya. Jalan berapa tahun berarti di sana? Waktu itu sempat ikut freelance jadi kayak kerja di butik orang itu sekitar 1 tahun sambil kuliah itu. Terus abis gitu menjelang wisuda nih, menjelang saya pokoknya udah semester akhir baru buka sendiri. Jadi kayak teman-teman kampus itu siapa yang mau bikin baju di tempatku bisa. Tapi prinsipnya tetap sih yang jahit bukan saya gitu. Saya masih ajak teman lagi buat bagian jahitnya gitu. Saya sendiri ya. Iya. Wah, elek sendiri wes. Wah, enggak apa-apa bro. Itu Mbak Renata masih kuliah terus nyambi ngikut orang tuh tadi setahun. Iya, Itu kan selama kuliah tuh apa kabar gitu loh. Tantangannya terus liku-likunya. Ya kan karena itu bukan pegawai tetap ya, maksudnya kayak freelance gitu ya maksudnya. Jadi kayak bisa sih sambil kuliah nanti malamnya bikinin desain kan cuman ini bikin desainnya aja. Cuma ya. Wow, terdengar begitu mudah. Revisi. Tapi kalau desain gitu suka ada revisi juga nggak sih? Kalau dari waktu itu sih ada sih, tapi dari awal udah langsung saya batasi sih. Nanti bisa revisi maksimal 2 kali gitu. Jadi kalau langsung nggak dibatasin nggak ada itu batasannya ya akhirnya. Iya, terus-terusan revisi dong nanti. Makasih ya Mbak ya, inspirasi untuk kita ya. Iya. Jangan kau utarakan kirana nggak siap mendengarnya. Oke. Tapi keren loh ya Mbak Renata ini kan muda. BTW gen milenial, gen Z atau gen alpha? Apa ini? Masuk yang mana nih? Milenial. Gak. Maksudku di anak-anak muda kan biasanya suka yang gampang-gampang aja lah gitu kan, yang mudah-mudah aja lah. Ngapain sih pusing-pusing gitu kan. Tapi Mbak Renata dari awal ini challenging banget. Ya loh, hidupnya ya. Ambil jurusan yang berbeda ini sama kultur di keluarganya, bahasa, tapi dia pakai busana, terus kuliah jauh lagi di Bali gitu kan. Tapi saat itu memang adanya cuma di Bali aja nih. Kenapa nggak ambil yang masih di Jawa gitu? Kalau waktu itu sih karena
Karena pengennya sih, pengennya di Bali ya, karena memang yang ada di Bali. Ada lagi tuh sebenarnya di Jakarta ada, tapi itu kan swasta. Jadi pengennya memang yang ambil langsung yang 4 tahun itu, terus di Bali. Dan juga tertarik sama programnya mereka kan, mereka menawarkan fashion design global ya, jadi materinya juga lengkap yang dipelajari. Jadi udah langsung aja nekat ke Bali aja kalau gitu. Kalau global ini gimana nih? Maksudnya di seluruh dunia kita pelajari fashionnya atau gimana? Lebih ke apa ya, fashionnya itu secara umum ya, maksudnya bukan kayak fokus ke satu bidang aja, jadi bener-bener yang diajarinya tuh lengkap gitu. Gitu Kak, jadi makanya jadi lebih apa ya, kayaknya sekalian aja gitu kan, yang sekalian aja cari ya, meskipun jauh nggak apa-apa tapi dapatnya Dapat banyak. semua, dapat banyak ya. Ilmunya dapatnya banyak gitu. Asik, gitu jangan nanggung-nanggung ya. Jangan rugi gitu. Iya. Udah jauh gitu kan. Jangan setengah-setengah gitu ya. Yes. Oke, mau minum dulu nggak? Oh, boleh, silakan Mbak. Minum yuk biar tambah seru. Silakan. Ada Mau dibukain video jajan-jajan. peka dong kamu tuh ya. Gimana? Udah. Terima kasih. Iya, ini minumnya segar sekali ya dari botol Less Sugar. Terima kasih ya Bu Kamila. Teman-teman semuanya ya. Tim kreatif ini ya tadi ya. Oke deh. Aku ada sedikit gambaran tadi dari ceritanya Mbak Renata. Apa? apa perjalanannya melawan arus keluarga? Enggak. Terus Maksud akhirnya- kamu melawan arus keluarga? Enggak. Kirana enggak seberani itu ya tolong. Berarti kan di semester akhir itu berarti di tahun berapa berarti? 18. 2019. 19. Baliklah ke Blitar. Iya. Apa kemudian yang kayaknya ini udah deh, kayaknya aku di Bali kayaknya Udah enough lah. enough. Gitu. Saya harus baliknya ke Balitar gitu. Iya, karena waktu buka usaha di sana itu kan biaya operasionalnya, terutama untuk kontrak rumahnya kan lumayan mahal. Akhirnya kayaknya kalau terusan kayak gini, percuma juga dong ngapain kan gitu ya. Akhirnya apa buka di Blitar aja ya gitu. Waktu pulang sebenarnya kayak, tapi nanti ada nggak ya pelanggannya di Blitar? Gitu kan. Iya. Itu maksudnya kan dari Blitar kan berarti mulai dari nol lagi Iya. kan. Betul. Nggak struggling itu. Iya lumayan sih Kak sebenarnya, karena ya pokoknya lumayan gini ya, harus ini ya, maksudnya kayak mengulang lagi kan berarti ya. Di Blitar ini masih cari pelanggan lagi kan kayak begitu ya. Tapi waktu saya pulang tuh kebetulan saat itu masih saya lihat tuh jarang banget ya kebaya, butik yang bisa custom kebaya sesuai keinginan. Betul. Waktu itu saya pulang tuh adanya kayak persewaan kebaya tapi untuk baju pengantin kayak gitu sih. Akhirnya ya udahlah, coba aja kali ya kan gitu. Ternyata alhamdulillah jalan terus sih Di Blitar ya. di Blitar, dan itu alhamdulillah kayak peminatnya langsung naik terus ya alhamdulillah. Maksudnya iya. Oke. Dari awal Mbak Renata balik ke Blitar ini udah langsung kita buka butik, galeri semacamnya itu atau bertahap? Bertahap sih, Oh, bertahap dong oke. pasti. Iya, bahkan sampai sekarang juga masih bertahap Mbak. Iya, jadi awalnya itu di rumah nih, tempatnya memang masih di rumah, di ruang depan tuh kosong. Terus saya izin ke orang tua, ini boleh nggak Ma, tak pakai deh buat bikin usaha gitu. Terus mereka mengizinkan. Terus saya ajak teman, kamu mau nggak kerja sama aku, nanti kamu yang bagian jahit gitu. Itu benar-benar masih nol banget ya. Masih nol banget, bener-bener masih nol banget. Ampun. Jadi dulu itu sebenarnya ruang kosong itu bekas ini untuk les bahasa Inggris tadi. Jadi kan ada 2 tempat. Terus setelah itu dikosongin yang ruang depan ini, akhirnya dipakai untuk butik itu. Ya udah akhirnya yang karena sempat kerja di Bali itu, terus saya punya modal beberapa itu saya pakai untuk beli mesin jahit. Mesin jahitnya ini dipakai untuk teman saya biar bisa jahit gitu. Ya. Jadi pokoknya bukan saya yang jahit gitu. Karena Bener-bener menghindari setrauma itu kayaknya. Iya. Tapi dari jahit itu apa yang akhirnya bikin Mbak Renata ya nggak mau, aku nggak mau jahit gitu, di bagian mananya kan runtutan kan panjang ya, kan ada gambar struggle-nya. bola dan lain sebagainya. lebih pokoknya pas bagian jahitnya itu sih. Jahitnya ya? Iya, saya nggak suka. Kayak ngeliat kayak enak ya Doi ya. Memang ada orang-orang atau tipikal orang yang nggak suka, ya wes lah aku wes cukup. Ada juga orang-orang yang nggak suka. Oke. Berarti sampai sekarang butiknya di rumah. Iya masih di rumah. Ya, nanti
doain ya kakak-kakak ya suatu hari bisa punya gedung sendiri gitu Mari ya. kita aminkan bersama-sama teman-teman. Amin. Iya. Namanya apa BTW? Apa butiknya? Rumah Kebaya Renatadi. Rumah ya, rumah. Iya, Rumah Kebaya Ya, Renatadi. Rena tadi. Kenapa nggak butik kebaya? Galeri. Galeri. Atau apa gitu. Biasanya gitu kan? Biasanya udah ya. Iya, biasanya gitu ya Kak ya. Ini mau denger yang secara filosofi atau yang gimana? Filosofi yang jujur. Fakta yang eksklusif. Oke. Ya karena memang tempatnya masih di rumah ya. Makanya Rumah Kebaya. Tapi sebetulnya selain itu meskipun nanti suatu hari punya gedung sendiri sepertinya namanya bakal tetap Rumah Kebaya sih. Karena ya kalau rumah itu kan tempat untuk pulang ya. Jadi maksudnya kalau Rumah Kebaya itu dimanapun orang-orang mencari kebaya bakal ketemunya ya di Rumah Kebaya Renatadi begitu. Kan yang lainnya. Gitu dong. Saya membayangkan masuk ke Rumah Kebaya Renatadi nyaman gitu ya. Kayak rumah sendiri gitu. Iya, betul. Apalagi Mbak Renatanya juga cantik gitu kan. Betah nanti video yang di saya. Mohon maaf Pak. Gak bercanda. Oke, berarti Rumah Kebaya ini ada di tahun keberapa setelah kepulangan dari Bali. Langsung. Iya, langsung. Jadi 2019 lulus, kan 2019 akhir lulus. 2020 itu langsung. zaman Covid ya saya. Iya, betul. Jadi zaman Covid tuh lagi baru dibuka itu Rumah Kebaya Renatadi. Iya. Oke. Tapi aku penasaran dari 2019 ke 2025 berarti 6 tahun berlalu ini ya. Transformasinya sekarang seperti apa? Kalau boleh flashback yang dulu begini, alhamdulillah sekarang udah begini gitu. Iya sih. Ya kalau dulu alhamdulillah itu karyawannya masih 1, sekarang udah 6. Alhamdulillah ya. Itu yang awalnya disuruh untuk jahit-jahit masih ada Mbak? Masih ada sih. Ya ampun, Masih ada. Iya ya. Buat yang itu hari- teman-teman di zaman SMK itu. Iya, teman SMK. Oke. Yang awalnya ini aku ada mesin jahit, pokoknya kamu yang jahit itu ya ada itu ya. Masih ada, ampun. cuman untuk akhir-akhir ini karena beliaunya udah punya anak kecil jadi kerjanya di rumah gitu. Oke. Kalau sekarang diganti Gensi semua ini. Oh, gimana? Pakai Gensi gimana? Seru nggak? Seru sih, seru. Bercanda ya. Mohon maaf ya Gensi ya. Kak Kirana tidak bermaksud. Oke. Tapi berapa banyak ini kira-kira kalau diakumulasi Mbak Renata seiling nggak ya kira-kira dari awal sampai sekarang ini udah berapa Produksi berapa baju yang sudah karya. dijahit gitu? Kalau dihitung-hitung ya misalkan dari tiap bulan sampai hari ini ya mungkin sudah hampir sekitar 2000 pieces sebetulnya baju yang kita produksi. 2000 lebih Iya. baju ya. Iya, kurang lebih sih. Dari warga lokalan aja atau ada yang dari jauh-jauh juga? Dari Blitar, dari luar Blitar juga banyak karena kan bisa online tuh, pesan online. Dari Jakarta, dari Kalimantan, terus dari Kanada juga ada. Wah, itu mah bukan dari luar daerah Luar Mbak. kota itu bukan dari luar angkasa itu, kota Mbak. ya. Kok nyampe sana? Gimana ceritanya? Gimana ceritanya Mbak? Jadi itu sebenarnya kan orangnya ini, beliaunya ini orang Tulungagung kan. Terus tapi tinggalnya di Kanada, nggak tahu gimana ceritanya. Katanya buka-buka medsos, ketemu Rumah Kebaya Renatadi. Akhirnya ya udah punya planning beberapa bulan kemudian bakal pulang. Kalau bisa bajunya udah jadi gitu pokoknya. Akhirnya kain semua dari beliau nih dikirim ke Rumah Kebaya Renatadi. Terus kita kerjakan pakai pengukurannya online. Ya, online ya? jadi begitu. LD-nya berapa LD ya? Oh, oke. Jadi begitu bajunya selesai tuh orangnya akhirnya nyempetin ke Blitar, jadi Kanada datang ke Blitar buat ambil bajunya itu sih. Itu kayak itu bener-bener yang gimana ya, masalahnya kan komunikasi waktunya pun juga udah beda. Jadi mereka aktivitas ini udah tutup butiknya, pokoknya bener yang kayak yaudah, tapi alhamdulillah semuanya lancar sih. Kalau nyampe Kanada berarti bukan rupiah lagi dong ya nyampe sini ya, dolar kayaknya atau pound sterling ya. Keren. Saat itu yang diminta apa ini ya, kebaya gitu atau Itu lebih ke perbatikan? Dress nih. Dress ya? Dress ya. Oke. Tapi di Rina tadi bisa kan selain custom model kebaya, misalkan aku mau motifnya yang ini nih, gitu bisa dibuatin nggak? Oh bisa. Kalau Oke. itu bisa. Yang belum bisa tuh maksudnya kita yang nggak menerima kayak baju-baju yang untuk
apa ya, kayak baju yang dinas formal banget gitu. Tapi kalau batik masih bisa ya, batik masih bisa kok, kita nerima juga. Tapi yang kayak misalkan kayak apa seragam kaki atau apa tuh sementara kita nggak dulu, karena kebetulan dapat karyawan itu, dapat ini tim itu orang-orang juga suka hal-hal yang cantik-cantik dan detail-detail kayak begitu. Yang polos-polos itu kayaknya kayak kurang gitu ya. Iya, setiap kali kalau misalkan ada pesanan kayak gitu yang mengerjakan kayak, ya mending aku ngerjain kebaya aja. Lebih bisa berekspresi. Iya, betul. Kayaknya itu sih ya. Jadi bisa mengeluarkan soulnya itu lebih keluar gitu ya. Betul. Oke, kalau perbatikan biasanya kita motifnya apa nih? Masih belitaran aja atau sesuai pesanan dari customer? Kalau motif batiknya, kan kita di rumah kebaya Rena tadi itu kan tidak membuat batik, tetapi mewujudkan kain batik menjadi pakaian, kan begitu. Jadi kalau misalkan kakak mau bikin dress atau kebaya gitu ya dengan motif batik Blitar gitu misalkan ya, jadi nanti kalau saya biasanya ini kerjasama juga sama pembatik di Kota Blitar gitu. Nanti mereka yang bikin batiknya, kita yang bikin bajunya. Betul, kayak gitu. Oke, jadi sudah ada motifnya ya. Ini rumah kebaya nggak bikin batiknya, kerjasama dengan apa namanya pengrajin batik. Iya. Kecuali kalau memang ada yang ini tahun 2026 nih ada request khusus minta dibuatkan batik yang motifnya ini itu, jadi nanti saya yang bikin desain batiknya. Saya kasih bisa nanti 2026 ya berarti. Iya, jadi pokoknya bikinin desain batiknya tapi yang membatik tetap kita kerjasama sama pengrajin batik gitu. Oke, nangkep dari ini sudah terplan loh 2026 Kir. Iya. Misalkan kamu nanti aku nih lagi sasaran nih. Ya kan masa ya Kirana kan udah ya. Video misalkan aku pengen batiknya yang motif melati atau apa, nanti bisa disesuaikan gitu ya. Bisa. Oke. Pengerjaan biasanya butuh berapa lama sih? Kayak lo denger kayak payet-payet kayak suwi banget gak sih Mbak Ren? Sebenarnya itu kalau pengerjaannya cepet ya, Pak ya, paling lama itu 6 hari sih sebenarnya, paling lama banget tuh. Cuman karena kadang tuh antreannya panjang, antreannya tuh banyak, jadi kan ya dikerjakan satu-satu. Karena kan kita bukan seperti garment, bukan seperti konveksi yang ngerjakan sekali kerjakan langsung dapat banyak, kan nggak bisa gitu. Jadi kan satu persatu dikerjain sesuai requestnya kayak gimana. Tapi paling lama banget 6 hari sih sebenarnya udah jadi. Tapi cuma sampai berbulan-bulan enggak ya? Enggak, cuman karena menunggu, karena antreannya lama itu yang bikin. Yang lama itu nunggu antrean bukan pengerjaannya gitu ya? Betul, benar. Oke. Gimana dong? Gitu ya, ternyata aku di posisi itu juga mungkin gak akan struggle itu loh Kir. Apa? Yang mana? Ini yang mana yang mau ngomongin? Bali aku tuh gak iso aduh, kok mau mahir. Iya. Bok-bokan ki video panjenengan ya, tolong. Non saya loh iki ancen ya kayak gitu. Jadi iya. Nggak semua orang bisa jauh dari rumah. Dan itu gitu nekat kan? loh tadi dari betul. Makanya kayak roller coaster gini-gini ya. Oke deh. Yang jelas sih berarti ini buat kamu yang lagi nonton ini podcast dan sudah ada rencana dan udah dapat tanggalnya, ini kayaknya buru-buru aja nih ya. Karena spill tadi 2026 sudah padat antrean ya. Iya, udah mulai masuk antreannya ya. Jadi mendingan secepatnya aja. Meskipun belum ada tanggalnya nggak apa-apa sih. DP aja dulu, nanti kira-kira dipakai bulan apa gitu. Itu iya rata-rata kayak gitu Mbak. Soalnya kalau nggak gitu nanti kegeser sama antrian lainnya lagi gitu. Jadi misalkan belum ada tanggal pastinya. Jadi meskipun aku nih Kirana misalkan mau pesen nih, Mbak aku mau dibikinin, gimana sih ini aku harus nyiapin bahannya dulu terus bawa ke rumah kebaya, atau meskipun aku belum ada bahan nanti Mbak Renata bisa belanjakan gitu atau gimana? Kalau untuk bahannya pokoknya masukin antrian dulu aja, nanti untuk bahannya menyusul nggak apa-apa. Oh gitu. Oke, daftar dulu ya. Daftar dulu. Oke, DP-nya minimal berapa persen Mbak? Dari ini DP-nya minimal ada DP minimal 30% aja sih. Ya, kayak masih terjangkau lah ya. Habis ini barangkali? Habis ini ya, habis ini tenang aja ya. Oke, kan tadi bisa tuh bikin kebaya yang simple-simple sampai gaun. Mereka kalau gaun tuh yang ekor-ekor yang mekrok-mekrok itu kan, jumbai gitu atau gimana? Iya. Itu pengerjaannya kan berarti jelimet banget ya kalau ini kita bayangkan ya. Iya nggak sih? Iya lumayan sih sebenarnya. Tapi
Karena kalau saya sendiri kan punya ciri khasnya itu sesuatu yang simple elegan ya. Jadi kita jarang bikin sesuatu yang heboh banget sih. Gitu. Iya, meskipun itu dress untuk pengantin, kebetulan juga karena mungkin punya ciri khas seperti itu, jadi pelanggan yang datang pun juga udah tahu signature-nya dia nih begini, simple elegan. Jadi pelanggan yang datang juga rata-rata sukanya yang seperti itu. Simple elegan tuh gimana? Berarti payetnya nggak begitu banyak. Kayaknya banyak, tapi kalau yang dibilang sampai apa jubah itu ya. Jumbai gitu ya. Enggak ya Mbak. Jubah itu jubah ya. Jumbai. Kita ikuti kosakatanya video aja. Jumbai. Tadi Jumbai. loh sing ada klewer-klewer apa? Itu loh. Iya, wis tau Jumbai. Oh, ada. Kalau baju gitu ada sih. Tapi kalau yang berbentuk kayak jubah itu kita jarang sih produksi, kecuali kalau memang ada pesanan. Dulu pernah ada pesanan kayak gitu ya kita bikinin. Oke. Aku penasaran satu sebelum kita nanti akan masuk ke segmen yang agak menantang. Ini yang penasaran ini loh. Barangkali kalau boleh di-spill mungkin rate. Rate-nya harganya. Start berapa sih Mbak? Mbak Ren, ini biar bisa nabung dulu. Kalau di rumah kebayaran tadi ya, ada gimana ya? Sebenarnya terjangkau kok, terjangkau karena kalau misalkan kita lihat proses pengerjaannya itu ya kan setiap pelanggan pasti minta sesuatu yang benar-benar detail ya. Itu sangat-sangat amat terjangkau sih. Jadi memang kita menyesuaikan dengan harga di Blitar aja itu mulai sekitar 300 ribuan. Iya, jadi terjangkau. Tapi kalau karena yang di Kanada berapa tadi? Di Kanada? Kanada kita belum tanya loh tadi. Dolar aja dikiranya belum tahu. Di Kanada kemarin berarti dapat berapa itu harganya? Berapa ya? Lupa ya. Iya, nanti pokoknya kalau di rumah kebayaran tadi tuh jadi lebih fleksibel ya. Misalkan nanti startnya 300, di maksimalnya berapa tuh tergantung permintaan pelanggan gitu sih. Tingkat kesulitan juga ya Mbak ya? Iya, tingkat kesulitan. Misalkan rumit banget, nanti kita kasih tahu nanti harganya sekian gimana gitu. Kalau dia deal ya udah langsung dikerjain kan gitu ya. Oke, masih di make sure gimana? Oke enggak? Jangan-jangan nanti udah dikerjain tapi nggak diambil. Pernah nggak kayak gitu Mbak? Pernah ketemu nggak? Ada ketemu. Ada dong. Pernah sih, pernah. Oke. Itu iya, jadi itu sih masalahnya, makanya dari sekarang tuh pokoknya kita pasti make sure kalau mereka tahu harganya nanti sekian. Dan ya sudah, karena pernah punya pengalaman seperti itu, sebenarnya dari awal udah kita informasikan untuk biayanya nanti sekian. Terus oke, deal, dikerjakan. Nah ini tapi mungkin memang niatnya pelanggan yang ini kurang baik ya sejak awal ya. Jadi memang kayaknya mau tipu-tipu gitu loh. Pesen tapi abal-abal gitu ya. Pesen tapi nanti sebisa mungkin bajunya sampai ke dia tapi dia nggak mau bayar. Nah itu. Oke. Tapi akhirnya gimana tuh? Terselamatkan nggak? Selamat dong. Alhamdulillah sih. Mbak Renata punya strategi juga udah dong. Jadi ya, Mbak, ya? Bajunya sudah jadi. Jadi baju udah jadi. Terus hari itu tuh kita informasikan kalau bajunya udah jadi dan udah siap diambil. Tapi beliau bilang kayaknya dikirim aja dulu, nanti baru kita lunasin kayak gitu. Kalau di tempat kita kan soalnya nggak bisa kayak begitu, udah ada SOP-nya. Akhirnya ya udah kita bilang kalau misalkan belum ada pelunasan berarti kan belum bisa diambil ya. Diambil atau diantar ya? Iya, diambil atau diantar. Kemudian ternyata transfer itu dini hari. Hari itu pokoknya marah-marah, pokoknya dibilang mungkin apa karena ngira bajunya belum selesai, padahal kalau kita kan selalu berusaha on time. Baju sebenarnya udah siap sih. Tapi masalahnya itu tadi kalau belum ada pelunasan kan nggak bisa kita kirim. Gitu. Dini hari itu ya namanya kan saya kalau waktunya kerja. Kalau waktunya istirahat kan ya tidur ya. Siapa dong yang buka gini WhatsApp bisnis jam bikin lembur kan? Terus ya. Iya, terus paginya itu udah ngomel-ngomel, mana kemarin katanya udah jadi, terus jam berapa ini baju saya belum datang loh, kan dia transfernya dini hari soalnya. Ya udah sih pagi itu akhirnya kita kurirkan. Ya jadi ikut deg-degan lah aku denger ceritanya ikut deg-degan gimana enggak coba udah selesai udah kelar tapi nggak dilunasin, tolong ya jadilah pembeli yang bijak. Oke, ternyata ada kecut-kecutnya juga ya sis. Ada pasti ada sih sebenarnya. Ada nggak, pernah nggak baju udah jadi dikomplain kok gini Mbak Renata gitu, pernah nggak? Pernah, kalau gitu pernah. Itu juga pernah, padahal sebenarnya kalau kita bikin ya pasti sesuai permintaannya ya.
Ya udah sih kalau udah yang kayak gitu ya kita kembalikan lagi, terus gimana diambil atau enggak, ya udah gitu aja dong ya, gimana soalnya itu kan Kalau sesuai jawab enggak pesanan. gimana? Enggak deh Mbak gitu gimana? Iya. Ada pernah kayak gitu Mbak? Kalau Ada penalti, oh. nggak pernah Nggak, sih jangan akhirnya. sampai lah ya. Iya, akhirnya terus pasti diambil sih, saya tunjukkan aja kalau dulu perjanjiannya kayak begini, yang dimintakan kayak gini. Oke, Gitu. oke. Untung ya selalu iya ya. Ya. Karena kayak sayang, tapi kalau nggak diambil ya juga eman-eman gitu ya. Oke deh, aduh nggak terasa ini ya, kita udah panjang banget ngomong ke sana kemari, dan seseru itu ternyata perjalanan dari Mbak Renata. Aku pengen semangatnya dong teman-teman. Kita akan memasuki segmen yang paling mendebarkan ya kan? Siap-siap Mbak Renata, tarik nafas dulu. Iya. Aduh, Tarik deg-degan nafasnya banget ya. beda kayak kita. Mbak Renata tarik nafasnya ketawa. Oke. Oke, jadi Kalau ini kita ada challenge ya kan? jadi teman-teman kreatif hari ini, teman-teman kru Menyiapkan. sudah menyiapkan Beberapa foto-foto dari seorang figur publik ya, dengan style yang cukup mentereng. Kita nonton sambil makan nggak? Oh, boleh, Kayaknya boleh. ini kuenya udah ngawe-ngawe dari tadi ya. Boleh lah, Kirana Mbak, udah silakan, Mbak. lirik-lirik. Iya, terima kasih. Mbak Renata mau yang mana nih? Udah deh, nanti aja. Nanti Nanti aja aja. deh, nanti pilih Nanti sendiri. aja. Oke, siap ya. Remaja Wes. lah ya. Iya. Kita akan menunjukkan ini foto, bukan foto aib ya. teman-teman ini dikasih tunjuk ke kamera atau gimana? Langsung Oh, ke nggak usah. Mbak Langsung ke Renata mbaknya aja. aja ya. Oke. Oke, kali ini Kebetulan kita yang- akan tunjukkan. Yang pertama, dan ada aja sih Oke, sudah. iya Mbak ya. Oke, Ini, Mbak. permisi. Oke, silakan. ini ada fotonya Ibu Nagita Slavina ya, Bersama pakai dengan- kebaya. Ini warnanya apa sih? Peach, Peach atau ya, peach ini ya? ya. Awalnya peach. Oke. Oh, enggak beliwah itu Mbak ya? Oh, peach ya? Yo boleh kirana kayaknya anggun-anggun Peach ya, oke. Peach, oke. Dipadukan dengan biru loh. Ternyata tetap masuk ya kalau ke orang cantik ya. Iya, masuk ini warnanya. Kalau itu model kebaya apa sih Mbak Renata? Sebenarnya ini lebih ke ini ya, kutu baru ya ini Oh, ya. baru. Mm-mm. Oke. Kutu baru, tapi ini desainernya oke, jadi dia dibikin V sehingga lebih kelihatan Lehernya slim. V gitu ya. Mm-mm. Oke. Lehernya V. Terus kemudian di sini ada ini ya, lengannya puffy. Jadi itu menutup bagian lengannya biar nggak kelihatan bervolume. Bervolume. Betul. Oke, jadi buat lengan-lengan gotot kayak Kirana ini kalau misalkan mau menyamakan harus dikasih fluffy begini ya, Iya, say. betul. Itu Ini lengan tukang parkir ini. Tukang bokem ini ya, tolong ya. Oke. Tapi berarti kalau warna peach itu cocoknya untuk kulit-kulit yang putih-putih gitu ya memang ya. iya, lebih cocok untuk kulit yang warnanya terang ya. Yang cerah itu. Oke. Ini juga di sini sebenarnya itu detail payetnya ini full payet ya sebetulnya ya. Cuma ini kalau ini seperti apa ya? Payet no payet look gitu mungkin ya. Jadi kayak make up no make up look. Jadi sebenarnya dipayet tapi nggak kelihatan, betul, nggak kelihatan norak gitu. Ini payetnya full sebetulnya ini. Oke. Kita mau ke gambar berikutnya nggak ada ya? Kita Boleh. pilih-pilih lagi dah. Jangan Ya, kasih lihat kelihatannya Mbak agak- Renata dulu ya. Biar tidak melihat dulu. Tapi sebenarnya cocok ya Mbak ya dengan postur tubuh Nagita Mbak Slavina. Nagita. Cocok sih sebenarnya Dengan ini. warnanya seperti itu, kayaknya manis gitu loh ya Iya, warnanya. Oke, ini aku kayaknya berikutnya mau kasih tunjuk. Kayaknya kenal deh. Kayaknya kenal deh. Oke, permisi. ini Yang bawah berarti yang ya. bawah sebelah kanan. Oh, yang pakai tas. Oke. Itu foto Ibu Karisa Rizky Umami, Ibu Wali Kota Blitar ya. Iya. Oke, pakai kebaya warna putih. putih. Kalau yang itu model kutu baru juga kah atau Kalau yang ini janggan ya. Janggan. Kebaya janggan. Jadi yang membedakan tuh kalau janggan tuh sebetulnya karena lehernya tinggi. Oh, Lehernya tinggi. lehernya tinggi. Jadi ada kerahnya. Oh, kerahnya. Iya. Kerahnya kamu pasti udah bayangin jerapah itu. Enggak. Jangan Ditarik dong. lagi loh, dikasih ring gitu loh. Iya. Ini kerahnya tinggi. Disesuaikan ya berarti Mbak ya. Oh, oke. Kalau ini untuk hijab jadinya lebih bagus ya karena dia di sini kerahnya tinggi begini. Jadi untuk hijab lebih kelihatan clean ya, kelihatan rapi. Oke. Terus warnanya ini putih ya. Lebih
ini putih bersih atau broken white ya ini sepertinya ya. Aduh, aku tuh yang kan Apa, tulang putih ya? tulang Atau- aja tuh saya nggak bisa bedain. Ini ada putih broken white, putih plain atau apa itu namanya ya? Iya. Oke, tapi masuk-masuk aja sebenarnya Mbak ya. Masih ya, apalagi untuk hijab kan lebih rapi di bagian sini, bagian lehernya. Oke, jadi kalau yang mau kelihatan lehernya panjang, lehernya tinggi, pakai model apa? Janggar tadi? Pakai janggan. Jagan. Janggar itu perahu ya? Kapal. Jangkar. Untung nggak kepleset loh kan. Ya Allah, sorry. Oke. Berikutnya kita. Oh, ini foto aku. Yang mana ini? Yang mana? Aduh, jangan dong, malu Udah aku deh, dong. yang ini awes. Apa tuh? Dirimu Aduh, gitu? aku fotoku itu. Coba Mbak. Oke, Ini. permisi. Nah, katanya fotonya Kirana versi yang lebih Itu jernih fotonya ya. Bu Arumi bersama dengan Bapak. Mas Emil. Gimana Mbak kalau yang itu? Agak panjang ini ya. Apa tuh namanya kebayanya? Ini Selutut nggak sih itu? iya, kebayanya selutut. Kalau misalkan model seperti ini, sebetulnya kalau yang bukaan belakang itu inspirasinya lebih ke kebaya Batak. Batak. Iya, kebaya Batak itu Bukan belakang tuh gimana, Mbak? jadi kancingnya ada di Oh, belakang. kancingnya di belakang. Oh, lehernya lebar. Kaget aku. Kayak gitu. Oke. Ini karena fotonya ini saya kurang tahu sih ini bukaan depan atau belakang ya. Kayaknya bukaan belakang ya. Kancingnya kayaknya ada di bagian belakang sini. Oke, cuman dipadukan sama rok batik. Oke. Warnanya ini Kalau yang panjang-panjang itu aman untuk yang postur badannya tinggi ya, yang iya, betul. semi kayak bantet kayak Kirana ini nggak direkomendasikan ya. Iya, betul. Iya loh. Mbaknya tuh Iya, gak enakan lagi. Kir sama kamu. Jawabnya Kata. iya. Kok iyain sih? Ya, maksudnya kalau misalkan untuk ini proporsi tubuh yang tinggi, Tinggi semampai. tinggi ramping pakai kebaya yang panjang ini cocok sih. Tapi kalau misalkan untuk saya kayak gini kayak saya nih kayaknya mending agak pendekan aja deh. Oh lebih pendek di lebih atas di pendek. bawah lutut? Di atas lutut. Di atas lutut. Oh, oke. Mungkin sekitar paha karena nanti biar balance antara atas dan bawahnya. Kalau nanti atasnya terlalu panjang kelihatan kakinya makin pendek banget kan gitu jadinya. Oke. Oke. Gitu. Satu foto terakhir sepertinya. Satu foto ya. terakhir. Oke. Tararara. Ini sosok yang tidak asing juga sepertinya. Silahkan. Oke, permisi. Ada Ibu Elim Tiusamba, Mbak Elim ini Mbak Elim. ya. Iya. Mbak Elim ini aku inget pas beliau buah ke Mana itu? Ke siapa nih? Al Ghazali nggak Oh sih? Al sepertinya. Iya kan? Al Ghazali. Kita saat itu ada loh Gir. Kita saat itu ada. Iya dong. Iya nggak sih? Iya nggak sih teman-teman? Benar. Ya, ke Al Ghazali. Ini warnanya marun atau apa sih ini? Ini warna aslinya burgundy. Oh burgundy. Burgundy. Bukan burgundi loh. Iya dong, nyapa tuh Burgundy. Burgundy ya. Ya, ya. Ini untuk desainnya kemarin tuh Mbak Elim yang request atau pas aku pasang ada sama rekom? Mbak Renata pokoknya yang cocok untuk aku gitu. Ini desainnya dari kami. Jadi dari dari- saya udah jadi begini terus Bu Elim oke langsung ya sudah. Langsung Iya. aja, Mbak. Oh Mbak, apa? Iya untuk yang ini. Kebetulan juga alhamdulillah ternyata warnanya Cocok cantik ya. banget. Dipakai Bu Elim oke banget gitu sih. Kalau di kulit-kulitannya Mbak Elim itu sebenarnya masuk ke tone warna apa Mbak? Kalau Bu Elim kan warnanya cerah ya kulitnya ya. Jadi semakin dia pakai warna yang agak gelap, semakin Bersinar Betul, kulitnya ya. Tapi tergantung di karakternya orang juga sebetulnya. Ada yang orangnya misalkan bener-bener yang kayak kalem banget itu kalau dia pakai baju yang warnanya agak gelap, biasanya agak kurang cocok juga sih. oh Ada kan misalkan pernah ketemu orang yang kulitnya cerah, terus orangnya kalem banget cewek banget gitu, terus ternyata lebih cocok pakai warna-warna seperti peach kayak gitu Oh, tadi. iya. Ya, Warna-warna tergantung soft. karakter ya berarti Betul, ya. tergantung karakternya setiap orang kan berbeda-beda. Iya. Oke. Dapat referensi fashion kita juga ya hari ini ya. terbuka wawasannya. Maaf Kir, mikmu ngantuk. Ya Allah, padahal benar-benar deket mohon maaf ya Mas Rendra dan Mas Satrio. Sabar-sabar nanti ngeditnya ya. Iya, sebenarnya masih ada foto-foto lain, tapi masih ada hal-hal lain yang perlu kita bahas. Satu Ya. lagi aku pengen tanya Kir. Apa? Kalau di Mbak Rena tadi ada nggak sih kayak fasilitas
skin tone Matching. kayak apa tau sekarang itu di Instagram kan Oh, rame ya. Kayak itu ya color analyst tuh ya. Oh iya. Analis di template nih. Oh, kamu kayaknya cocoknya pakai yang oranye. Kamu Gimana, videonya kayaknya cocoknya pakai hijau neon gitu misalkan ya. Kelop-kelop dong aku. Kak Sople. Mohon maaf. Gimana Mbak? Gimana, Mbak? Di rumah kebaya ada nggak? Kalau color analis sendiri itu mohon maaf belum ada ya karena sepertinya harus punya sertifikat ya untuk bisa jadi itu ya. Tapi kalau misalkan yang kami terapkan itu jadi ya ilmu yang dari waktu saya kuliah itu sih saya terapkan. Misalkan kulit seperti ini cocoknya warnanya begini kayak begitu sih. Tapi Dasar-dasarnya ya. iya, tapi bukan yang sampai beneran personal color analis kayak gitu di butik kami mohon maaf belum ada. Oke. Tapi secara umum kan orang-orang Indonesia kan kulitnya itu kan kuning-kuning langsat ya, kayak Kirana ini ya, kuning-kuning apa ini ya, kunir-kunir bosok gitu ya. Iya, cocoknya pakai warna apa sih? Soalnya terus terang Kirana tuh kadang masih miss gitu, cari warna yang cocok sama warna kulit. Oke, kalau Amannya pakai warna apa sih? sebenarnya kalau misalkan rata-rata kulitnya orang Indonesia tuh yang aman, yang sejauh ini ya, maksudnya beberapa tahun belakangan ini saya lihat aman tuh malah justru pakai warna seperti navy, kemudian marun, Oke. navy marun, itu dan juga itu mustard, warna agak kuning itu, kuning agak kecoklatan, Agak oranye, enggak ya? nggak sampai orange sih, Otakku mencari-cari yang mana itu. lebih ke Habis itu ini ya. tak googling ya. Itu ternyata dipakai warnanya sangat cerah ya kalau di kulit ya. Oke. Jadi ingat ya, marun, navy, Mustard. Aku bukan juga sama Mbak ini, mustard Mbak. ya. Sama ini ya. Masih bisa juga itu. Coba mah hitam. Udah ini Mbak ya. Terangan. Udah aman lah ya hitam. Nggak hitam Navy itu. apa? Oh iya, bajunya. Iya hitam. Jangan aman. kasih pertanyaan menjebak ke Mbak Renata. Mbak Renata nggak tega mau bilang ya hitam gitu, nggak tega ya. Oke, navy, marun, mustard. Nah, Jangan untuk bilang calon-calon- mustard, apalagi murtad. Ya. Jangan. Oke. Ada banyak hal baru loh yang kita tahu ya dari Mbak Sama Ren. kita. Tapi buat teman-teman kalau pengen lebih tahu lagi bisa join tadi di awal banget kayaknya di Sepil ada sekolah desainnya juga ya. Sekolah desain dan juga lokasi apa? Rumah Kebaya. kebayanya silakan. Sekolahnya tuh gimana sih? Singkat aja, Mbak. Kalau sekolahnya itu namanya RFDS. Apa itu? Renata di Fashion Design School. Oke. Iya, jadi itu sekolah merancang baju yang saya dirikan di Kota Blitar. Itu tempatnya ada di Jalan Prambanan nomor 11, Kota Blitar. Jadi satu dengan ELC dan RMS. Kursus bahasa Inggris ELC dan RMS. Kita jadi satu karena memang RFDS, kemudian ELC, RMS sama Rumah Kebaya Renata tadi itu ada di satu yayasan yang sama gitu. Satu manajemen ya. Manajemen. Iya, kalau yang Rumah Kebaya Renata tadi itu ada di Jalan Pamenang nomor 18. Di Bendogrit semua, oke. Di Bendogrit semua tempatnya. Oke, sekolahnya di berapa bulan sih? Kilat nggak? Yuk. Ada kilat nggak? Kira pondok kilat. Pondok kilat. Ada Berapa lama, Mbak? ada gini, karena kan programnya kita macam-macam nih, Kak. Jadi ada yang memang kalau misalkan mau yang kayak apa? Short course gitu juga bisa. Itu program cepat jadi sekitar 8 kali pertemuan tuh juga ada. Jadi kalau misalkan mau fokusnya di mempelajari apa itu kita bisa. Kemarin seperti yang dari ada guru-guru SMK dari ini Selopuro itu mereka minta program digital fashion design. Hanya 8 kali pertemuan karena kan jarak tempuhnya lumayan jauh. Iya. Itu juga bisa. Akhirnya kita bikin 8 kali pertemuan sudah sampai bikin desainnya dengan ini, dengan tablet PC itu. Dengan Bawa iPad. sendiri PC-nya. Kalau mereka bawa sendiri kemarin ya. Kan kita nggak punya, barangkali nanti ada fasilitas di sana. Ya, semoga ya. Iya, oke, next. Iya, pasti kedepannya kita siapin itu kok, Kak. Amin, amin ya Allah. Terima kasih. Keren loh ya Mbak Renata itu ya, dia seorang fashion designer, buka butik atau rumah kebaya, sekarang buka sekolah, kan nambah saingan Mbak ya. Kenapa mau-maunya? Biasanya kan one and only biar aku aja nih di Blitar nah. Iya. Kalau buka sekolah kan berarti nanti ada bibit-bibit baru Beberapa fashion tahun ke designer depan, tuh. ya. Gimana Mbak Renata? Oke, jadi sebetulnya kalau saya sendiri, kalau aku sendiri sih Mbak lebih ke apa ya?
malah kepikiran sekarang ya. Enggak sih, enggak. Jadi diingetin ya Mbak ya. Enggak sih, enggak. Jadi memang dari awal buka RFDS tuh karena memang ya itu sih satu-satunya cara saya buat ini, berbagi ilmu fashion design, biar nanti orang Blitar tuh tahu loh, oh ternyata ada yang namanya fashion design gitu ya, bukan sekedar apa, ya udah sih bikin baju tuh jahit aja, ternyata kan nggak semudah itu gitu maksudnya. Terus kalau soal saingan tuh sebenarnya ya di mana-mana kompetitor kan ada ya, gitu ya. Fair ya, it's okay. Tapi kalau saya sendiri ya punya prinsip, meskipun ada kompetitor, terus kemudian nanti misalkan siswa-siswa saya itu juga belajarnya melalui saya, mungkin juga buka usaha yang sama, tapi yang namanya apa ya, rezeki terus jalan kehidupan orang kan nggak bakal sama, nggak bisa dikopi gitu loh. Keberuntungan orang tuh juga nggak bisa dikopi kan, nggak bisa gitu. Jadi ya udah sih, kayak ya udahlah santai aja gitu. Oke, tepuk tangan dong buat Mbak Renata. Itu mahal banget sih Kirana. Wise banget sih kata aku ya. Jadi nggak apa-apa muncul fashion designer baru. Iya. Tapi kita punya nilai masing-masing, Betul. punya ciri khas masing-masing gitu ya. Betul. Oke deh. Aduh, Luar biasa loh Kir. Tadi kok aku sendiri? Ada banyak sekali ternyata yang sudah kita kupas dari sosok Mbak Renata, jatuh bangunnya beliau sampai dengan Rumah Kebaya ini berdiri lahirnya. sampai sekarang 6 tahun telah menjajaki dunia. Apa itu namanya? Dunia apa tuh? Dunia fashion yang ada di Kota Blitar. Aku pengen Mbak Renata kasih apa ya, semacam pesan wejangan untuk anak-anak muda zaman now yang apa ya, biasanya sukanya kan yang instan ya. Aku pokoknya pengen cepet dan pengen sukses, pengen enak gitu kan. Apa ini Mbak pesan dari mungkin yang bisa diambil dari perjalanan karir seorang Renata tadi? Kalau pesan ya, sebenarnya saya sendiri juga masih terus belajar ya, tapi ya mungkin ini barangkali nanti berguna. Yang jelas ya, karena bagaimanapun juga itu ya, kalau misalkan setiap ada kesempatan ya wajib kita coba ya. Dicoba aja dulu. Ada, kalau orang tua saya bilang, pasti yang paling penting adalah ada kemauan dari dalam diri sendiri dulu. Nah itu masalah. Kalau instan itu ya mungkin kalau dia punya privilege ya alhamdulillah ya bisa instan. Tapi kalau untuk misalkan saya sendiri kan juga menjalaninya nggak seinstan itu, nggak bisa instan juga gitu. Dicoba aja. Kalau saya sih, kalau versi saya ya, setiap ada kesempatan meskipun kecil besar nggak peduli, yang pokoknya harus saya coba dulu. Dari situ baru bisa kita lihat maksudnya hasilnya seperti apa. Kalau memang belum berhasil ya kita evaluasi kan begitu, kita carikan solusinya. Kalau berhasil, kalau berhasil ya alhamdulillah, berarti kan tinggal meningkatkan gitu sih. Gitu aja sih, yang penting dicoba aja dulu. Kalau nggak dicoba soalnya nggak bakal tahu hasilnya kan begitu ya. Jangan lewatkan kesempatan. Betul. Kecil apapun itu, peluang itu akan membawamu ke ya ilmu-ilmu baru gitu. Betul, kan betul. pengalaman baru. Gak apa-apa gagal, yang penting kita udah coba. Dan ketahuilah bahwa guru terbaik adalah pengalaman. Masya Allah, barakallah. Ngapain ini? Kirana. Oke deh, luar biasa banget. Terima kasih Mbak Renata sudah berbagi kisah, berbagi cerita inspiratif. Mudah-mudahan dari obrolan kita ini ada banyak hati terketuk. Kita akan menanti talenta-talenta muda lainnya yang ada di Kota Blitar. Dan kayaknya video kita juga harus buru-buru. Apa itu? Iya. Karena dari tadi tim kreatif udah mengingatkan overtime. Mana Oke deh. Karena saking serunya. Seru banget. Terima kasih sekali lagi Mbak Mohon Renata. maaf, mau nambahin boleh nggak? Boleh. Iya. Tapi yang dicoba itu hal-hal yang baik aja ya. Tadi lupa ngomong. Iya. Yang dicoba adalah hal baik, karena Iya. kadang yang sifatnya negatif kadang juga itu ya. Jadi apa? Bumerang gitu. Bumerang, betul. Oke deh. Terima kasih teman-teman udah nontonin kita bertiga. Durasi nggak tahu berapa jam ini tadi ya. Cuman yang pasti ini daging semuanya Daging sih. semuanya. Dan nantikan untuk ini podcast edisi Berikutnya. Saya Kirana. Saya Vido. Saya Renata. Undur pamit. Dadah, bye-bye.